Oke, baik kawan-kawan semua. Ini adalah pertemuan ke-6 ya. Materi malam hari ini sebenarnya tidak begitu sulit ya. Karena apa? Karena sebelumnya kawan-kawan juga sudah mempelajari di sesi-sesi sebelumnya ya. Beberapa pekan lalu saya sudah memberikan materi tentang, bukan materi, studi kasus tentang leasing ya. Nah, malam ini kebetulan kita akan membahas tentang akuntansi perpajakan atas transaksi leasing. Ya. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi inti ya, mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, ya. Oke, ini materi minggu lalu ya, karena kemarin kan kita diskusi perihal tentang studi kasus di minggu sebelumnya ya, tentang siapa itu? PT apa ya? Saya lupa itu ya, yang terhadap bendaharawan pemerintah ya. Oke, ini sedikit mengulas tentang akuntansi pajak atas persediaan dan aktiva tetap. Oke, kawan-kawan bisa lihat ya di sini ya. Oke, kita bahas dulu tentang akuntansi pajak persediaan. Oke, kalau kita melihat sekilas tentang persediaan ya, itu digunakan untuk menyatakan sebuah aset. Aset yang seperti apa ya? Aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Ya. Kemudian dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Ya. Dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan seperti supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Oke. Jadi di sini persediaan dimaksudkan ya, bisa dalam bentuk persediaan barang dagang atau merchandise inventory ya, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi ya, atau juga bisa dalam bentuk perlengkapan. Oke. Nah, itu ya persediaan. Nah, pengukurannya seperti apa? Kita lihat di sini bahwa dalam pengukuran persediaan ya, persediaan itu harus berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Nah, di dalam PSAK nomor 14, biaya persediaan meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Nah, bagaimana pencatatannya? Dalam akuntansi ya, terdapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Perpetual maksudnya adalah persediaan biasanya dapat diketahui secara terus-menerus tanpa melakukan inventarisasi atau stok opnam. Nah, berbeda dengan periodik. Periodik itu persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada akhir periode. Oke, itu perbedaannya. Ya. Oke, baik. Kita lihat di sini pencatatannya atau dalam jurnalnya ya. Sistem perpetual contohnya ya, misalkan tanggal 2 Januari 2014 Tuan Yahya membeli 4.000 karung semen ya, per karungnya itu adalah 40.000 dari PT Semen Cibinong. Kita lihat di sini pencatatannya atau dalam jurnalnya ya.
Sistem perpetual contohnya ya, misalkan tanggal 2 Januari 2014 Tuan Yahya membeli 4.000 karung semen ya, per karungnya itu adalah 40.000 dari PT Semen Cibinong. Maka jurnalnya pada saat pembelian debitnya adalah persediaan sebesar 160 juta dan kreditnya adalah utang dagang sebesar 160 juta. Oke, jadi pada saat sistem perpetual, untuk sistem perpetual pada saat pembelian ya, berpengaruhnya pada akun persediaan. Oke, karena ini pembeliannya secara kredit, maka muncullah utang, ya, utang dagang. Nah, yang berikutnya adalah ya pada saat penjualan. Oke, penjualannya secara kredit, maka muncul debitnya adalah piutang dagang. Ya, berarti sebentar sebelum saya mundur ke belakang. Berarti ini kenapa 120 juta ya? Karena kan jualnya 3.000 karung nih. Nah, sementara pada harga kita pada saat kita beli ya atau si Tuan Yahya beli, harganya adalah 40.000 per karung. Jadi 3.000 karung dikali dengan 40.000 karung ya, maka dapat 120 juta. Nah, itu cara menghitung harga pokok penjualannya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Itu bedanya antara metode fisik dengan metode perpetual ya atau periodik. Fisik itu sama dengan metode periodik sebutannya ya. Oke. Nah, ini sudah saya perbaiki untuk case-nya atau contohnya. Oke. Baik ya. Itu perbedaannya antara metode perpetual. Kalau metode perpetual maka dia berpengaruhnya ya pada saat pembelian, berpengaruhnya atau menambah persediaan di debit ya. Pada saat penjualan maka akan mengurangi persediaan. Maka muncul di sini namanya HPP atau harga pokok penjualan. Nah, sementara di sistem periodik ya, pada saat pembelian maka muncul pembelian ya. Dan pada saat penjualan ya dia langsung saja mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan. Oke, ini saya ambil sampling bahwa pembelian maupun penjualannya secara kredit. Oke, ya ini contoh dari pencatatan persediaan. Oke, yang berikutnya metode penilaian persediaan. Nah, ini kalau secara akuntansi kan seperti ini ya, bahwa penetapan besarnya nilai persediaan akhir atau HPP itu bisa menggunakan metode yang pertama itu ya berdasarkan harga perolehan, ada metode identifikasi khusus, ada metode FIFO, ya first in first out, terus kemudian ada metode LIFO, last in first out. Nah, serta ada metode rata-rata atau average. Nah, yang berikutnya ada berdasarkan estimasi. Kalau estimasi itu dilihat dari metode laba kotor dan metode eceran atau harga eceran disebutnya. Oke, nah ini secara komersialnya ya. Nah, lalu bagaimana nih? Kalau kita lihat akuntansi pajak persediaan. Oke, kalau dilihat dari fiskalnya ya, itu diatur di dalam pasal 10 ayat 6 bahwa persediaan harus dinilai berdasarkan harga perolehan. Laporan persediaan sebagaimana telah diatur dalam PSAK ya, bahwa persediaan dalam neraca atau laporan posisi keuangan dinyatakan sebesar harga pokok atau perolehan. Jadi ini dilihat dari antara harga terendah ya, antara harga pokok dan harga pasar dengan harga jualnya. Oke, kalau di dalam akuntansi itu seperti itu. Kita lihat ya di sini contohnya.
Nah, ini ada data mutasi barang dagangan PT Maju. Ya, tahun 2017, 2018 dan 2019. Kita lihat di sini ada persediaan awal ya, tahun 2017 itu 0, persediaannya belum ada. Lalu kemudian ada pembelian. Pembelian ya, itu 4.000 unit dengan harga 10.000. Pembelian pertama ya. Kemudian ada pembelian kedua 4.000 ya, dengan harga per unitnya ada 15.000. Selanjutnya penjualan pertama atau ke-1 ya, itu 3.000 dan penjualan kedua 2.000, maka persediaan akhirnya adalah 3.000. Oke. Benar kan? Kan 4 tambah 4, 8. 8 dikurang 5, sisanya 3.000 kan? Oke. Nah itu untuk tahun 2017. Sedangkan tahun 2018, persediaan akhir di tahun 2017 menjadi persediaan awal di tahun 2018. Kita pindahkan di sini. Ya, itu sebesar 3.000 unit. Nah, kemudian pada pembelian pertama itu sebesar 2.000 dengan harga per unitnya 17.000 ya. Nah, terus ada pembelian kedua itu 3.000 dengan harga per unitnya 20.000. Kemudian ada penjualan ke-1 dan kedua masing-masing 2.000, maka persediaan akhirnya 4.000. Coba kita hitung. 3 tambah 2, 5, 8 ya. 8 dikurang 4, 4.000. Betul. Ya. Nah, sama seperti tahun sebelumnya, bahwa di persediaan akhir tahun 2018 menjadi persediaan awal di tahun 2019. Oke. Nah, di tahun 2019 PT Maju membeli barang ya, ada penambahan 3.500 dan 2.000 ya. Kemudian ada penjualan sebesar 2.500 dan 4.000. Maka persediaan akhir di tahun 2019 adalah 3.000. Nah, ini sama kita jumlahkan dulu. Ya. Ini 5,5. Jadi 9,5. 9,5. Oke, pas kan? 3.000. Oke. Nah, ini contohnya, ini cerita mutasi barang dagangan dari si PT Maju. Kemudian kita lihat lagi bagaimana perhitungan harga pokok barang yang dijual. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa persediaan awal rumusnya gitu kan, untuk harga pokok ya, persediaan awal ditambah pembelian ya, ketemu namanya barang siap untuk dijual. Nah, terus kemudian dikurangi persediaan akhir baru ketemu namanya harga pokok barang dijual, itu rumusnya. Oke, tahun 2017 karena tadi pembelian ya itu dikalikan ya, seperti ini ya kawan-kawan. 4.000 dikali 4.000 dikali 10.000 sama dengan 40.000 ya. 4.000 dikali 15.000 ya menghasilkan 60.000. Maka di tahun 2017 ya barang siap untuk dijualnya menjadi 100.000. Oke. Nah, persediaan akhirnya tadi udah jelas bahwa ada penjualan tadi kan. Persediaan akhirnya menjadi 3.000 di sini keterangannya. Oke, maka HPP ya atau harga pokok barang dijualnya, harga pokok barang dijualnya adalah sebesar 70.000. 100.000 dikurangi dengan 30.000. Oke, nah ini tahun 2017. Nah, di tahun 2018 karena ada persediaan akhir 30.000 ya. Kemudian ada pembelian ke-1 ya. Itu adalah ya 2.000 dikali 17.000 tadi 34.000 ya, dan 3.000 dikali 20.000. Oke, sama dengan 60.000. Maka kita jumlahkan 30.000 ditambah 34.000 ditambah 60.000 menghasilkan 124.000. Nah, di sana dikatakan bahwa ada persediaan akhir sebesar 47.000. Betul enggak? Nah, ini kita lihat karena ini menggunakan metode LIFO. Ya, menggunakan metode LIFO. Ingat, LIFO adalah last in,
first out. Jadi barang yang pertama kali masuk tapi dikeluarkannya adalah paling akhir. Ya, seperti itu. Oke, nah kita lihat di sini. Untuk persediaan akhir tahun 2018 ya, kita hitungnya dari yang 3.000 dulu. Ya, dikalikan 10.000 maka ya 30.000. Karena yang dijual tadi 4.000 ya, 1.000 dikali 17.000 maka 47 ya. Jadi saldo, bukan saldo akhir, sorry. Persediaan akhirnya adalah sebesar 47.000 ya, diperoleh dari 30 ditambah 17 ini. Oke. Nah, maka harga pokok barang dijualnya adalah 77.000. Oke. Ya. Nah, jadi kita tidak menggunakan data mutasi tadi, tapi kita sudah menghitung bagaimana menggunakan metodenya. Ya, menghitung persediaan akhir dengan menggunakan metode. Nah, ini karena metodenya LIFO. Ya, jadi last in first out, barang yang pertama kali masuk itu dikeluarkan paling akhir. Makanya memunculkan persediaan akhirnya sebesar 47.000 ini ya, atau 47 juta. Oke. Nah, kemudian di tahun 2019 ya, di tahun 2019 persediaan akhirnya menjadi 47.000. Kita pindahkan di sini menjadi persediaan awal ya. Oke, persediaan akhir di tahun 2018 kita pindahkan menjadi persediaan awal di tahun 2019. Oke, ada pembelian ke 1 ya. Tadi udah jelas. Kita beli 3.500 unit dikali 20 ya. Oke, dan ke pembelian kedua 2.000 dikali 25.000. Jadi ada 70.000 dan 50.000. Jadi kita jumlahkan, maka barang siap untuk dijualnya ya, itu sebesar 167.000. Nah, bagaimana persediaan akhirnya? Persediaan akhirnya ya, oke, berarti 3.000 dikali 10.000 menghasilkan 30.000, sehingga harga pokok barang dijualnya adalah 137.000. Gitu ya. Ini cara menghitung dengan menggunakan metode LIFO ya, menghitung harga pokok barang yang dijual dengan menggunakan metode LIFO. Oke. Ya, dengan mutasinya seperti ini. Ya. Ini seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang FIFO. FIFO ini adalah masuk pertama, keluar pertama. Nah, nanti ada perbedaan di sini. Oke, ini seharusnya 1.000 nih. 1.000 dikali 17.000. Oke, nah ini metode FIFO. FIFO, nah beda nih dia. FIFO dengan LIFO berbeda. Oke, di tahun 2017 persediaan awalnya kan tadi kosong, ya, pembelian ke-1, kedua itu ya di total menjadi barang siap untuk dijual sebesar 100.000. Nah, persediaan akhirnya menjadi 45.000. Dari mana? Karena tadi udah jelas nih, kita lihat di sini ya. Di sini kan terakhir adalah 3.000. Oke, dikalikan 15 ya harga barangnya. Oke. Nah, maka diperolehlah 45.000. Oke. Harga pokok barang dijualnya menghasilkan 55.000. 100.000 dikurang 45.000 ya sama dengan 55.000. Oke. Dan di tahun 2018 persediaan awalnya menjadi 45.000. Pembelian ke-1 ya, udah jelas tadi. 2.000 dikali 17.000 kan 34.000. Dan 3.000 dikali 2.000 sama dengan 60.000. Oke. Maka barang siap untuk dijualnya adalah 124.000.
Nah, persediaan akhirnya ya seperti ini. 3.000 ya dikali 10.000 dulu. Karena tadi persediaan akhirnya adalah 4.000. Nah, 4.000 kita nggak pakai harga ini. Tapi kita pakai harga yang pertama karena kan kalau Vivo itu kan first in first out, ya kan? Kita pakai harga yang 17.000 nih. Nah, yang kedua baru pakai yang 2.000 ya di tahun 2018. Maka persediaan akhirnya adalah 77.000. Sehingga harga pokok barang yang dijual adalah sebesar 62.000. Oke. Nah, di tahun 2019 persediaan akhir tahun 2018 kita pindahkan menjadi persediaan awal. Ya, pembelian ke-1 tadi udah jelas. Ya, 70.000, pembelian kedua 50.000, maka barang siap untuk dijualnya sebesar 197.000 ya. Dan persediaan akhirnya adalah 70.000. Ini diperoleh dari ya 1.000 dikali 20.000 dan 2.000 dikali 25.000. Ya. Jadi persediaan akhirnya adalah 70.000. Sehingga harga pokok barang yang dijualnya adalah 127.000. Oke. Nah, ini perhitungan harga pokok barang yang dijual ya, baik untuk metode FIFO maupun LIFO. Oke, nah sekarang kita lihat kalau diinterpretasikan ke dalam laporan keuangan ya, nanti akan menghasilkan seperti ini. Laporan keuangan ya, ketika persediaan itu disajikan ya di dalam laporan keuangan ya, disusun ke dalam laporan keuangan, maka menimbulkan sebuah perbedaan. Karena di dalam laporan keuangan komersial kita sudah tahu bahwa semua biaya ya atau semua penghasilan itu diakui atau dicatat, mau dia ada daftar nominatifnya ya atau tidak, itu semuanya dicatat atau dihitung. Nah, sementara di dalam fiskal ya atau pajak, kita mengenal istilah ada yang deductible expense dengan non-deductible expense. Makanya di dalam pajak itu ada namanya beda tetap ya. Itu kan di awal perkuliahan ada beda tetap sama beda sementara seperti itu. Ya, perbedaan-perbedaan itu terjadi karena di dalam pajak tidak semua biaya diakui sebagai pengurang penghasilan. Seperti itu kan. Makanya diatur di dalam undang-undang. Oke. Seperti itu maksudnya, ya. Makanya nanti ada perbedaan-perbedaan inilah yang perlu kita lakukan rekonsiliasi fiskal. Sehingga nanti laporan keuangan fiskal ini kan sebagai dasar penghitungan ya, dasar penghitungan atau penghasilan kena pajak, penghitungan PPh terutangnya seperti itu. Makanya dari perbedaan-perbedaan ini kita koreksi ya, nanti tinggal dilihat karena berpengaruhnya cukup besar, bisa jadi ya pada saat di komersial diakui semua beban, sementara di dalam fiskal tidak semua biaya menjadi pengurang penghasilan, maka bisa jadi nanti penghasilan kena pajaknya lebih besar. Seperti itu ya. Oke. Itu ya, tadi perihal tentang perbedaan yang disajikan di dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Oke, baik. Sekilas tadi tentang persediaan. Nah, yang berikutnya adalah tentang akuntansi pajak aktiva tetap. Oke, di sini kawan-kawan sudah bisa melihat ya bahwa di dalam pajak mengatur ya, jadi ada klasifikasi.
ada klasifikasi kelompoknya atau kelompok harta berwujudnya. Mulai dari bukan bangunan dengan bangunan. Nah, bukan bangunan ini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, dengan masa manfaat, kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 adalah 20 tahun. Ya, sedangkan bangunan ya itu ada permanen dan tidak permanen. Kalau permanen itu masa manfaatnya 20 tahun, sedangkan tidak permanen adalah 10 tahun. Oke. Nah, di kelompok harta berwujud bukan bangunan, ya tarif penyusutannya itu ada garis lurus dan saldo menurun. Ya, garis lurus makin ke bawah kelompoknya ya. Kelompok 1 lebih tinggi 25% kan? Kelompok 2 setengahnya yaitu 12,5%. Nanti di kelompok 3 setengahnya lagi menjadi 6,25%. Kelompok 4 menjadi 5%. Nah, sedangkan di saldo menurun ya untuk kelompok bukan bangunan, tinggal dikalikan nih saldo tarif untuk saldo menurun itu adalah 2 kali tarif garis lurus. Jadi tinggal kita kalikan 2 saja, kelompok 1 menjadi 50%, kelompok 2 menjadi 25%, kelompok 3 menjadi 12,5%, dan kelompok 4 menjadi 10%. Gitu ya. Nah, sementara untuk kelompok bangunan ya itu hanya menggunakan garis lurus saja. Ya. Permanen 5%, tidak permanen adalah 10%. Oke. Nah, kapan nih saat timbulnya penyusutan? Nah, penyusutan itu ya. Penyusutan itu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada saat pembelian. Ya. Atau bisa juga pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta. Sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara prorata. Oke. Jadi misalkan kita beli AC itu kita beli dari mulai toko ke lokasi kita, kan ada biaya angkut, terus dari lokasi kita dipasang sampai itu siap benar-benar untuk digunakan. Contohnya begitu. Ya baru nanti selesai itu kita hitung berapa mulai penyusutan tahun pertamanya. Nah, itu dihitung secara prorata. Jadi ada harga beli, terus ada biaya angkut, ya, delivery fee tadi ya, terus ada biaya pemasangan, misalkan seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai harga perolehan dari aktiva, ya, aktiva tetap terutama. Oke, nanti kita hitung. Kalau misalkan kita beli tanggal 1, ya, barang AC itu siap digunakan adalah tanggal 5. Nah, berarti 5 saat ini bulan Oktober ya. 5 Oktober misalkan. Nah, sebentar, Nak. Oke, baik ya. Nah, jadi gitu. Jadi, misalkan tadi 5 Oktober sudah siap digunakan AC-nya. Nah, berarti mulai dari Oktober, ya bulan Oktober 2021 kita mulai menghitung penyusutannya. Seperti itu. Nah, jadi nanti Oktober ke Desember berarti 3 bulan. Oktober, November, Desember. Nah, jadi penyusutan tahun 2021 hanya 3 bulan saja. Nah, perhitungannya tinggal 3/12 dikali dengan harga perolehannya tadi atau harga belinya tadi ya. Tinggal dihitung berapa. Oke, kalau ada nilai sisa buku tinggal dikurangkan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu maksudnya. Nanti ini bisa berkaitan ke leasing nanti. Yang ini nih, poin yang ini. Oke, kita lihat contohnya ya.
Contohnya di sini misalkan ini untuk yang garis lurus. Ya, PT ABC. Nah, ini belinya udah pertengahan tahun atau tahun berjalan nih. Ya. PT ABC bulan Juli 2019 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaatnya 4 tahun. Seharga 1 miliar. Bagaimana penghitungan penyusutannya? Oke. Maaf, kawan-kawan, internet saya tiba-tiba ini apa unsustainable, jadi keluar sendiri. Oke, sebentar ya, saya lanjutkan kembali. Maaf. Oke, ya sampai sini tadi ya. Oke, jadi kita hitungnya mulai dari bulan Juli. Oke, jadi Juli hingga Desember, hanya 6 bulan saja. Oke, jadi 6/12 dikalikan dengan tarif sebesar 20%, ya tarifnya kelompok 1 tadi dikalikan dengan 1 miliar. Nah, maka penyusutan tahun pertama atau tahun 2019-nya adalah 125 juta. Oke. Ya. Nah, kemudian di tahun kedua yaitu tahun 2020, nah ini full dari Januari hingga Desember. Jadi kita menghitung penyusutannya full 1 tahun. Begitu pula dengan 2021 dan 2022 full. Ya, 1 tahun penuh. Nah, maka perhitungannya adalah 25% dikalikan dengan 1 miliar. Ini karena metode garis lurus ya, sederhananya begini kalau garis lurus. Sehingga ya penyusutan per tahunnya adalah 250 juta. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, oke, ini ke sini, ini kan totally berapa? Baru 3 tahun kan? Betul kan? Ya, 3 tahun. Nah, terus sementara tadi di tahun 2019 kita sudah menghitung kurang lebih 6 bulan, ya enggak nih? 6 bulan, ya? Oke, 6 bulan. Nah, berarti kan sisanya adalah 6 lagi kan? Karena kan 1 tahun itu ada 12 bulan. Oke, nah sehingga penyusutan tahun 2023 itu diawali dari bulan Januari hingga Juni saja. Karena kan 6 bulan range-nya. Ya, sisanya hanya 6 bulan. Nah, maka 6/12 dikali tarifnya 25% dikali 1 miliar menghasilkan 125 juta. Kalau ini kita summary, kita jumlahkan ya. Ini jumlahnya sama, yaitu adalah 1 miliar. Betul nggak? Kita 250 ya dikali 3 ditambah 125 dan 125. Oke. Nah, jadi begini untuk yang metode garis lurus perhitungannya. Oke. Kalau misalkan bingung, izin saya share Excel-nya ya. Oke, sebentar. Saya buka dulu filenya. Masih ada. Muncul belum di layar semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan ke tabel, ya, untuk yang garis lurus ini, garis lurus, ya. Oke. Nah, kita buat tabelnya seperti ini, ya, tahunnya. Nah,
Karena kita menghitung per tahun. Jadi di akhir tahun atau 31 Desember 2019 ya, tadi udah jelaskan 25 6/12 ya, dikali tarif dikali dengan ini harga perolehan ya. Oke. Ya. Oke, 1 miliar ya. Nah, maka ini di tahun 2023 ya, tepatnya 30 Juni karena Juni kan sampai tanggal 30 ya. Itu nanti nilai sisa bukunya menjadi 0, habis. Nah, sehingga alat pertanian tadi sudah tidak bisa disusutkan. Karena apa? Karena nilai sisa bukunya sudah 0, habis. Oke, kalau dia misalkan barangnya masih bagus, kondisinya masih bagus, terus kemudian perawatannya bagus ya, biasanya awet. Dan itu misalkan mau digunakan lagi, nah itu harus dilakukan appraisal terlebih dahulu ya, baru nanti bisa diakui lagi sebagai aset. Bisa dihitung ulang lagi nanti biaya penyusutannya. Gitu sesuai dengan hasil appraisal tadi. Oke ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita buat adjustment-nya atau jurnal penyusutannya ya di akhir tahun masing-masing. Nah, ini muncul namanya beban penyusutan peralatan, debitnya pada akumulasi penyusutan peralatan. Itu sebesar 125 juta. Nah, tahun kedua berbeda ya tadi, karena tahun 2020 dia full 1 tahun, sehingga penyusutan peralatannya 250.000. Nah, begitu pula dengan tahun 2021, nanti 2022 ini sama. Tinggal diteruskan saja. Yaitu 250 juta. Oke, udah. Tahun terakhir atau tahun keempat ya, karena masa manfaatnya adalah tahun, ya, berarti 30 Juni ya, ini sebesar 125 juta. Untuk kalau misalkan diminta untuk membuat AJP di masing-masing tahun ya. Oke, nah ini penghitungan penyusutan untuk metode garis lurus ya. Ini kawan-kawan sudah menghitung sarannya ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke dalam jurnal. Seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan saldo menurun? Nah, saldo menurun tadi kan jelas tarif untuk kelompok 1 ya, tinggal dikalikan 2 dari tarif garis lurus. Maka muncul di sini 50%. Oke. Nah, dari sinilah baru kita hitung untuk penyusutan di tahun pertama ya, atau di tahun 2019. Oke. Nah, tinggal dikalikan tarif ya, 6/12 tadi ya, dikalikan tarif 50% dikalikan dengan harga perolehan. Oke, maka biaya penyusutannya tahun pertama atau di tahun 2019 adalah 250 juta. Nah, kalau saldo menurun, ini karena saldo menurun, maka perhitungannya beda dengan garis lurus. Jadi dia harus mengurangkan dulu, ya. Dikurangkan nih, yang 1 miliar tadi dikurangkan dengan biaya penyusutan. Maka menghasilkan 750 juta. Oke.
Nah, tahun kedua atau di tahun 2020-nya sama nih full 1 tahun penuh dari Januari sampai dengan Desember. Nah, maka saldo di tahun 2019-nya dikalikan 50%, menghasilkan 375 juta. Oke. Gitu ya. Jadi saldo tahun sebelumnya dikalikan dengan tarif. Nah, itulah menghitung biaya penyusutan tahun berjalannya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi akumulasi penyusutannya ini tinggal ditambahkan saja. Tahun pertama ya akumulasi penyusutan tahun pertama. Ya. Akumulasi penyusutan tahun pertama ditambahkan dengan biaya penyusutan tahun kedua. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, tahun ketiga sama saldo tahun sebelumnya yaitu 2020 ya dikali 50% menghasilkan 187.500.000 ya 187.500.000. Oke. Sehingga akumulasi penyusutannya menjadi 812.500. Dijumlahkan 625 ditambah 187.500. Oke. Jadi ya ini tambah ini ya. Tambah ini. Oke. Seperti ini. Oke. Tambah ini juga sama ditambah. Nah, ini juga nanti sama. Ya. Oke. Nah, di saldo menurun, enaknya adalah ketika tahun terakhir, ya, dia harus disusutkan sekaligus. Nah, berarti seperti apa gitu kan? Bagaimana? Jadi tahun sebelumnya ya, yaitu tahun 2022, ini kan nilai sisa buku fiskalnya adalah 93.750.000. Nah, ini kita susutkan sekaligus ke sini. Ya, kita susutkan sekaligus. Ya, sehingga ya nilai sisa bukunya menjadi 0 habis. Oke, karena kan dia masa manfaatnya 4 tahun. Jadi kita menghitung untuk yang 4 tahun. Oke. Ya. Nah, jadi akumulasi penyusutannya adalah 1 miliar nih yang terakhir dengan nilai sisa bukunya 0 atau nihil habis. Karena apa? Karena sudah tahun terakhir maka ini harus disusutkan sekaligus. Oke. Nah, jadi seperti itu perhitungan untuk penyusutan ya secara saldo menurun. Saldo menurun jadi saldonya diturunkan, dikalikan tarif, saldonya tahun sebelumnya dikalikan tarif menjadi biaya penyusutan tahun berikutnya. Gitu. Nah, jadi di tahun terakhir mau itu ya event itu 4 tahun, event itu 8 tahun masa manfaatnya. Ya. Jadi tahun terakhir untuk saldo menurun itu adalah disusutkan sekaligus. Oke. Nah, bagaimana dengan ayat jurnal penyesuaiannya? Sama. Kawan-kawan tinggal buat saja sesuai dengan ini tabel yang sudah disiapkan di sini yang sudah kita hitung tadi. Ya. Nah, tahun pertama atau di 31 Desember 2019 ya, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatannya adalah 250 juta. Tahun 2020 ya, 2021 dan 2023 ya. Ini kita tinggal turunkan saja. 2020 biaya penyusutannya adalah 375 juta, akumulasinya pun demikian. Oke, 2021 ya, Desember 31 Desember 2021 beban penyusutan peralatannya 187.500 dan akumulasi penyusutannya
sama demikian juga ya 187.500.000. Oke. Jadi ini kita pindahkan aja yang terakhir. Oke. Seperti ini jadinya, kawan-kawan. Nah, ini untuk menghitung penyusutan dan membuat ayat jurnal penyesuaiannya. Seperti ini ya. Nanti di dalam penghitungan penyusutan aktiva tetap ini ya, terkadang suka terjadi perbedaan. Misalkan tadi, kalau secara akuntansi, misalkan dihitungnya 5 tahun. Sementara secara fiskal, ya itu dihitungnya 4 tahun masa manfaatnya. Nanti ada selisih tuh. Kalau secara akuntansi berarti 1 miliar, kalau garis lurus ya, garis lurus 1 miliar dibagi 5. Jadi tiap tahunnya adalah 200 jutaan, ya enggak? Gitu kan? 200 jutaan. Nah, sementara secara fiskal hanya di kelompok 1 4 tahun masa manfaatnya. Nah, nanti ada selisih tuh setiap tahunnya. Tahun tadi 250 untuk yang secara fiskal, sementara yang secara komersial adalah 200. Jadi ada selisih 50.000. Nah, nanti biasanya dilakukan koreksi fiskal. Seperti itu, selisih-selisih seperti itu ya. Oke, nah ini perhitungan penyusutan baik untuk saldo menurun dan garis lurus. Oke, ya ini penjelasan sedikit untuk materi tentang persediaan, akuntansi persediaan, dan akuntansi aktiva tetap. Baik dalam komersial ya, perlakuan secara akuntansinya maupun secara fiskalnya atau pajaknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan bertanya ya dengan memberikan pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat materi tentang hukum pajak ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share untuk perkembangan konten saya. Oke, ditunggu di postingan atau di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.